Selamat pagi, pagi-pagi gini udaranya masih sejuk banget. Dan lihat nih, cabai di kebun udah banyak yang merah. Rasanya puas banget lihat hasil tanam sendiri akhirnya siap dipanen. Setiap tangkai yang dipetik tuh kayak hasil dari sabar dan rajin nyiram tiap hari. Mulai hari dengan panen cabai dulu, biar semangatnya ikut pedes. Tapi pedes yang bikin happy ya. Lanjut ke daun jeruk. Wanginya tuh langsung nyegerin banget. Khas banget aroma jeruk pagi-pagi gini. Biasanya aku ambil secukupnya aja, biar nanti pas masak aromanya lebih keluar. Tiap lembar daun jeruk ini bakal jadi rahasia wangi di dapurku nanti. Harus hati-hati karena lumayan banyak durinya. Puji Tuhan, pohonnya ini gak ada uletnya. Kalau ada, batu kabur aja aku. Suka banget momen kayak gini, tenang, adem, cuman suara angin dan daun-daun yang saling menyapa. Dan juga tentu saja para anabul ini ada si Klau dan Boni. Pagi yang sederhana tapi rasanya lengkap banget. Nah, ini udah siap masuk freezer ya, tanpa harus dicuci dulu. Nanti mau dipakai baru dicuci. Sekarang giliran si daun mint segar. Begitu dipetik aja wanginya langsung nyebar ke udara. Seger banget. Biasanya aku simpan buat campuran minuman dingin atau teh nanti sore. Biasanya aku simpan di gelas, diisi air. Setelah beberapa hari akan tumbuh akarnya. Dan kalau daunnya belum habis terpakai, bisa lanjut ditanam lagi. Daunnya kecil tapi manfaatnya banyak, bisa bikin mood naik dan badan terasa lebih fresh lagi. Melewati hari kayak gini tuh rasanya tenang banget. Panen pelan-pelan di pagi hari sambil nikmatin udara yang masih bersih. Memulai hari dengan hal kecil tapi penuh syukur. Ini tadi apa yang terjadi tau gak? Pagi-pagi tuh aku marah sama si Claudia. Dia hancurin ini. Ini dua udah tebel banget. Tapi dihancurin, jadi aku pikir udah aku ambil aja lah daripada dia tambah hancur, nanti nggak tahu bisa tumbuh lagi nggak. Ini ditanam lagi tadi sama Pak Bambang, ditanam lagi tapi dia udah kelihatan akhirnya jadi layu gitu ya. Ini sih masih cantik, nggak apa-apa, kuat ya. Ada dua pohon nih, udah lihat deh layu kan. Nah ini kita bikin sayur aja. Mana siapa yang rusakin tanaman mama? Ini dah dia nih. Ini suka rusak-rusakin ya. Boni juga. Mama sayang Boni juga. Sekarang waktunya nyimpen hasil panen biar awet. Ini daun salam yang udah berbulan-bulan di freezer ya. Untuk daun jeruknya tidak perlu dicuci, langsung dimasukin ke freezer. Cara ini simple banget tapi bikin aromanya tetap segar meski udah lama disimpan. Daun-daun ini nanti tinggal ambil aja kalau mau dimasak, nggak perlu panik ke kebun tiap hari. Hemat waktu tapi tetap dapat rasa dan aroma alami dari kebun sendiri. Cabai juga langsung diplastikin, simpan di freezer ya. Sekarang giliran daun mint. Biar tetap segar, bisa ditaruh di gelas berisi air. Selain awet, dapur juga jadi kelihatan hidup dan wangi alami banget. Bila perlu untuk teh atau minuman dingin, udah siap di meja dapur, tinggal ambil secukupnya. Kalau kemangi juga sama, taruh di wadah isi air. Tapi yang ini unik banget. Daur ulang wadah sabun bekas buat dijadiin vas bunga. Ini sih kreativitas anakku ya, menggunakan cat akrilik. Nggak perlu beli baru, cukup dibersihin, kasih sentuhan kecil, dan jadi dekorasi dapur yang cantik dan bermakna. Kadang kreativitas sederhana bisa bikin suasana rumah terasa lebih hangat. Menurut kalian gimana teman-teman? Nah ini udah selesai semuanya, bisa taruh di meja dapur ya. Dan ada pandan juga, kalau udah berakar tinggal pindah di pot. Sementara kalau perlu daun pandan sudah siap di rak dapur. Sekarang pindah ke halaman samping, tempat bunga telang tumbuh cantik banget. Warnanya biru keunguan, segar banget dilihat di pagi hari. Tapi kali ini aku nggak petik dulu, biarin aja dia mekar di pohonnya. Kalau perlu baru diambil beberapa buat diseduh jadi teh hangat atau pewarna alami. Rasanya tenang banget lihat bunga telang bergoyang pelan kena angin kayak gini ya. Setelah beres dari kebun, lanjut belanja dapur dan bumbu di pasar dekat rumah. Begitu sampai rumah langsung disortir mana yang mau dimasak hari ini, mana yang bisa simpan di kulkas.
Sayur daun biasanya taruh di rak bawah biar tetap seger. Bumbu dapur di rak dan wadah-wadah kecil. Kalau lombok besar disimpan freezer juga biar awet dan tetap segar setiap kali dimasak. Khusus untuk kentang di luar aja dialasin tampah. Seneng banget lihat dapur rapi, semua bahan siap tempur. Rasanya kayak recharge energi sebelum mulai masak lagi. Ada beli tempe juga, tahu bumbu dan tape, dan ayam, kepala ke atas paha bawah. Dada paling banyak karena buat konten nanti, sekalian buat kalau kita makan juga sih. Satu renteng Milo sama satu renteng kupiku nih, kopi. Yes, break dulu. Es alpukat ala Pak Bambang. Alpukatnya 4-10 ribu. Petik pohon kayaknya ya, Pak? Mantap. Jadi 2 mangkok, 2 alpukat jadi 2 mangkok. Snack dulu. Kadang-kadang ditambahin tempe, tapi hari ini enggak. Udah, ini aja buncis. Wortel dan ayamnya lagi direbus di luar. Sekarang waktunya masak, mulai dari tempe kering favorit keluarga. Tempenya aku iris tipis, terus digoreng sampai renyah keemasan. Wanginya tuh udah bikin lapar duluan loh. Setelah itu aku tumis bumbu iris, bawang merah, bawang putih, sama daun salam, juga air asam dan gula merah. Begitu bumbunya harum, baru masukin tempenya, aduk rata sampai semua kecampur manis gurih. Bagian paling cepat itu adukan terakhir. Tempe sudah menyatu sama bumbu, warnanya coklat mengkilap. Auto nambah nasi nih nanti. Rencana siapin sayur sawi putih buat pelengkap makan siang. Tahu digrill sebentar aja tanpa minyak, cuman tumis bawang dan tomat, terus tambahkan air, masukin tahu, sawi putih, tambahin garam dan kaldu bubuk. Nggak perlu ribet, yang penting rasa hangatnya tuh dapet. Wanginya nyebar ke seluruh dapur. Pagi yang dimulai dengan tanah dan daun, berakhir di meja makan penuh rasa. Hampir kelupaan masak nasi di tungku kayu, hasilnya lebih pulen dan enak, juga awet nasinya. Nah, ini nasinya udah mateng dan wangi, bisa untuk 2 hari sekalian kalau masaknya banyak seperti ini. Ini makanannya Anabul tadi, ayam sama sayuran yang tadi kita bikin. Halo, Claudia, yuk sini. Oke, lanjut. Malamnya suasana rumah mulai tenang, waktunya beres-beres bareng. Kali ini gantian, bukan di dapur atau di kebun, tapi di area belajar. Kita rapiin meja, kumpulin buku-buku yang berserakan, hapus debu di rak, dan susun alat tulis biar rapi lagi. Senang banget kalau dikerjain bareng, ringan rasanya. Sambil ngobrol santai atau denger musik pelan. Kayaknya seperti nutup hari dengan pelan, gak buru-buru, cuman menikmati momen kecil yang sederhana tapi berharga. Besok pagi bakal mulai lagi, tapi malam ini cukup untuk menikmati waktu bersama dan bersyukur. Sebelum tidur, waktunya setrika baju. Rasanya puas banget lihat tumpukan baju jadi rapi. Setelah semua beres, waktunya rebahan, tarik nafas panjang, dan nikmati rasa lega setelah hari yang penuh aktivitas. Hari ini sederhana, tapi seru banget. Demikianlah hari ini, teman-teman. Senyum, lega, dan siap sambut petualangan baru besok pagi. Yes! Gini.